Pengertian ketatanegaraan. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya, yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Menurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara, yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya, serta hak dan kewajiban para warga negara terhadap pemerintah dan sebaliknya. Perbedaan sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. MPR. Sebelum amandemen. Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Tugas dan wewenang MPR antara lain 1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden atau mandataris. Yang kedua, memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis. Yang ketiga, menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang keempat, mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, menetapkan peraturan dan tata tertib majelis, dan lain-lain sebagainya. Sesudah amandemen. Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Tugas dan wewenang MPR antara lain 1. Menghilangkan supremasi kewenangannya. 2. Menghilangkan kewenangan mengangkat presiden karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu. Yang ketiga, tetap berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang kelima, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keenam, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Yang selanjutnya, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik, dan lain-lain. DPR. Sebelum amandemen, presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali, meskipun presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Tugas dan wewenang DPR antara lain 1. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden. 2. Memberikan persetujuan atas Perpu. Ketiga, memberikan persetujuan atas anggaran. Yang keempat, meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Yang selanjutnya, tidak disebutkan bahwa DPR berwenang untuk memilih anggota-anggota BPK dan 3 hakim pada Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Sesudah amandemen. Setelah amandemen, kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas, seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya. Tugas dan wewenang DPR antara lain, yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dalam bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasannya. Yang keempat, menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kelima, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah, dan lain-lain. 3. Presiden. Sebelum amandemen, presiden selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. Tugas dan wewenang presiden antara lain 1. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. 2. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau dalam kegentingan yang memaksa. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintahan. Yang keempat, dan
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Amandemen, kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan berwenang untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama 1 periode. Tugas dan wewenang presiden antara lain: 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. 2. Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh Presiden. Yang ketiga, memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang keempat, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang selanjutnya, menetapkan peraturan pemerintahan dan lain-lain. Mahkamah Konstitusi sebelum amandemen. Mahkamah Konstitusi berdiri setelah amandemen. Sesudah amandemen, tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah: 1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 2. Memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kelima, wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Agung. Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman terdapat pada pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh, karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu. Sudah amandemen, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Di samping itu, sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, terdapat pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung antara lain: 1. Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang seperti kejaksaan, kepolisian, advokat, atau pengacara, dan lain-lain. Yang kedua, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang ketiga, mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Yang selanjutnya, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Komisi Yudisial sebelum amandemen. Komisi Yudisial berdiri setelah amandemen. Sesudah amandemen, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial yaitu mencalonkan hakim agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik pada para hakim. 7. DPD sebelum amandemen. DPD berdiri setelah amandemen. Sesudah amandemen, anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Anggota DPD bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan. Tugas dan wewenang DPD antara lain: 1. Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Yang selanjutnya, keberadaannya dimaksud untuk memperkuat kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu dan lain-lain. Badan Pemeriksa Keuangan sebelum amandemen.
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan atau BPK yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sesudah amandemen, tugas dan wewenang BPK antara lain pada pasal 23F ayat 1. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Yang kedua, pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G ayat yang pertama, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ayat kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang.